Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita sering mendengar setiap kali orang habis membaca Al-Quran lantas ditutup dengan Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apakah bentuk ucapan seperti ini masruk atau terdapat tuntunan dalam Islam? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Ali Imran ayat 95 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul shadaqallahul azim. Ucapkanlah shadaqallahu, qul shadaqallah, ucapkanlah shadaqallah. Ayat ini bukanlah dimaksudkan untuk hal ini, maksudnya untuk setelah membaca Al-Quran kemudian membaca shadaqallahul azim. Akan tetapi ayat tersebut adalah perintah Allah untuk menjelaskan mengenai kebenaran kitab Allah, yaitu Taurat dan lainnya. Allah pun membenarkan isi Al-Quran kepada hambanya, namun sekali lagi ayat tersebut bukan dalil untuk menyatakan disunahkannya mengucapkan bacaan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran atau setelah membaca beberapa ayat atau membaca surat, karena tidak ada pendukung terkait bacaan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Mufti Kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh bin Baz, pernah menjelaskan dalam fatwanya sebagai berikut. Banyak orang yang membiasakan mengucapkan Shadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran, padahal sebenarnya amalan ini tidak ada dasarnya. Tidak boleh membiasakan bacaan ini, bahkan kalau ditimbang-timbang dengan aturan syariat, amalan ini termasuk amalan tanpa tuntunan. Jika diyakini oleh yang membacanya bahwa amalan tersebut sunnah, sehingga sepantasnya amalan itu tidak diteruskan atau ditinggalkan. Janganlah dibiasakan karena tidak ada dalil yang mendukungnya, sedangkan ayat yang menyebut Qul shadaqallah, ucapkanlah shadaqallah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ayat tersebut adalah perintah Allah untuk menjelaskan mengenai kebenaran kitab Allah, yaitu Taurat dan lainnya. Allah pun membenarkan isi Al-Quran kepada hambanya, namun sekali lagi bahwa ayat tersebut bukan dalil untuk menyatakan disunahkannya mengucapkan Shadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran. Karena hal tersebut tidak didukung berdasarkan amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun pula para sahabat radhiyallahu anhum. Satu hal lagi yang menguatkan, tatkala Ibnu Mas'ud membaca awal-awal surat An-Nisa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan cukup. Ibnu Mas'ud ketika itu menoleh dan melihat Nabi sedang menangis karena beliau mengingat kedudukan mulia untuknya di hari kiamat yang disebutkan dalam ayat ini. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi
yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Dan tidak ada satu nukilan dari para ulama sejauh yang kami ketahui yang menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud selesai Nabi SAW mengatakan cukup, lalu beliau mengucapkan Shadaqallahul Azim. Intinya, menutup membaca Al-Quran dengan ucapan Shadaqallahul Azim tidak ada dasarnya dalam Islam. Namun jika dilakukan kadang-kadang saja karena ada faktor yang menuntut, maka tidaklah mengapa. Sementara seharusnya seperti apa kalau memang Shadaqallahul Azim itu tidak ada tuntutannya? Ada sebuah hadis dari Aisyah, beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di suatu tempat atau membaca Al-Quran ataupun melaksanakan sholat kecuali beliau akhiri dengan membaca beberapa kalimat. Aku pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tidaklah Anda duduk di suatu tempat membaca Al-Quran ataupun mengerjakan sholat melainkan Anda akhiri dengan beberapa kalimat. Kemudian beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, man qala khairan khutima lahu tabaun ala dzalikal khair, wa man qala syarron kunna lahu kaffaroh. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Betul, barang siapa yang mengucapkan kebaikan, maka dengan kalimat tersebut amal tadi akan dipatri dengan kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan kejelekan, maka kalimat tersebut berfungsi untuk menghapus dosa. Itulah ucapan Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis riwayat Imam Nasai dalam Al-Kubra, Syekh Mukhil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Shahih mimma laisa fi as-sahihaini mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi dari hadis tersebut bahwa yang dianjurkan, disunahkan setelah membaca Al-Quran adalah membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, bukan Shadaqallahul Azim. Ya boleh sekali-sekali, tapi itu jangan diyakini sebagai ajaran atau sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ada tuntunan dari Rasulullah SAW, sekali lagi saya ulangi, Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ulangi lagi, Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ulangi sekali lagi biar hafal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat.